Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu yang saya hormati. Eh, Kali ini kita akan membahas sesuatu yang memang pertanyaan umum ya, yang sering kali diajukan oleh banyak orang begitu ya. Jadi pertanyaannya katanya yang bersangkutan itu berada di desil 3 ya, tapi kok tidak dapat bansos PKH begitu ya. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, tentu ada beberapa hal yang perlu dilakukan oleh Bapak Ibu semua. Yang pertama, terkait dengan desil yang tadi sudah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya dan memang masuk prioritas bansos PKH ya, yaitu desil 1 sampai 4 yang menjadi prioritas bansos PKH, maka Bapak Ibu bisa saja langsung ajukan usulan ya. Ajukan usulan bisa melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos ya. Bapak Ibu bisa download tuh ya aplikasi Cek Bansos Kemensos ya. Pastikan aplikasinya resmi dari Kementerian Sosial ya. Kemudian setelah di-download, Bapak Ibu bisa mendaftarkan diri ya. Daftar, kemudian isi ya seperangkat apa namanya form yang kosong ya, dilengkapi selengkap-lengkapnya. Isi dengan benar ya. Kemudian Bapak Ibu juga menyiapkan KTP-nya begitu ya. Lalu Bapak Ibu ketika mengisi ya, terutama username dan password juga harus dicatat ya, supaya tidak lupa ketika Bapak Ibu melakukan login atau masuk kembali ke aplikasi tersebut. Nah, nanti Bapak Ibu cek profilnya, memang kalau memang sesuai berada di desil prioritas bansos yaitu 1 sampai 4 ya, maka Bapak Ibu bisa mengajukan usulan ya. Jadi harus diusulkan Bu ya, kalau memang Bapak Ibu berada di desil prioritas bansos tapi belum dapat bansos ya, ajukan usulan melalui aplikasi Cek Bansos Kemensos tadi. Kemudian yang kedua, seumpama Bapak Ibu ya ada yang berada di desil 6 sampai 10. Berarti kan itu termasuk kelompok yang memang tidak ya, atau dianggap lah ya, dianggap mampu ya, tidak memerlukan bantuan sosial. Apa yang harus dilakukan Bapak Ibu? Yang pertama tentu Bapak Ibu perlu ini juga perlu saya sampaikan, ini penting banget buat Bapak Ibu ya. Yang pertama Bapak Ibu perlu men, apa namanya? Men, memastikan lah ya administrasi kependudukannya sesuai dengan kondisi yang sebenarnya atau mutakhir ya. Kakaknya harus terbaru ya, kemudian apa jenis pekerjaan juga harus disesuaikan dengan jenis pekerjaan yang memang sesuai dengan kondisi yang terkini gitu ya. Kalau seumpama beberapa tahun yang lalu Bapak Ibu berada di status pekerjaannya itu sebagai pegawai swasta misalkan ya, tapi karena ada suatu hal yang menyebabkan Bapak Ibu sudah tidak lagi bekerja di perusahaan tersebut, maka Bapak Ibu kan keluar tuh dari perusahaan, kemudian menjadi buruh ya, serabutan gitu ya dan lain sebagainya, maka Bapak Ibu bisa segera menggantikan status pekerjaannya ya. Karena kalau tidak diganti itu status pekerjaan yang tersemat di KTP dan KK, maka itu akan menyebabkan bansosnya tertolak ya. Karena dianggap apa namanya punya penghasilan tetap begitu ya. Sehingga bansosnya tidak bisa diajukan ya. Maka dari itu administrasi kependudukannya juga harus rapi, harus sesuai dengan kondisi terkini ya. Kemudian Bapak Ibu juga kalau misalkan ada anak balita atau lansia atau anggota keluarga yang memang masuk komponen kepesertaan PKH gitu ya, kategori PKH balita ya yang baru lahir misalkan, itu segera diupdate kartu keluarganya ya, masukkan ke dalam kartu keluarga ya, jadi anggota keluarganya. Kadang gini Bu, kita ya seringkali melihat warga yang sudah melahirkan itu tidak segera melakukan update KK, sehingga ketika mengajukan bansos, seumpama dia memang baru punya di dalam rumah tersebut balita ya 1 orang begitu, lansia tidak punya, kemudian disabilitas tidak punya, anggaplah yang baru menikah begitu ya punya balita 1, tidak diupdate, kemudian dia mengusulkan bansos, maka itu kan akan menjadi apa ya, bisa saja tertolak karena tidak dianggap tidak punya komponen di dalam rumah tersebut ya. Oleh karena itu kartu keluarga harus betul-betul up to date ya, harus diperbaharui sesuai dengan kondisi terkini. Bila mana ada penambahan anggota, maka perlu
update ya, ditambahkan, masukkan tuh anggota. Kemudian yang kedua, kalau seumpama Bapak Ibu anak balitanya beberapa tahun yang lalu misalkan usianya 5 tahun. Nah, sekarang sudah masuk SD. Update juga tuh status pelajar gitu ya di dalam kakaknya sehingga nanti dia juga masuk komponen anak sekolah begitu ya. Balitanya sudah lewat, kemudian masuk pelajar begitu ya, status pelajar. Seperti itu ya. Jadi sekali lagi administrasi kependudukan harus rapih ya, harus sesuai dengan kondisi terkini ya, tidak boleh diabaikan ya karena ini juga sangat berdampak pada pengusulan bansos. Lalu kemudian Bapak Ibu, selain itu juga Bapak Ibu pastikan nicknya harus valid ya. Kemudian nicknya tidak ganda ya, karena ada juga kejadian ya beberapa warga yang nicknya ganda sehingga bansosnya tertolak ya, alias exclude, tidak masuk ke pesertaan. Ada seperti itu ya. Maka dari itu administrasi kependudukan ini menjadi hal yang sangat fundamental, hal yang sangat penting untuk menjadi perhatian Bapak Ibu semua ya. Bagi Bapak Ibu yang seumpama sudah daftar aplikasi cek bansos Kemensos begitu, dilihat profil di bagian profil ya. Kemudian Bapak Ibu menemukan profil itu Bapak Ibu berada di peringkat kesejahteraan 6 sampai 10 misalkan. Tapi kenyataannya sebetulnya Bapak Ibu seharusnya berada di desil 6 ke bawah begitu ya, alias sangat membutuhkan ya. Maka dari itu Bapak Ibu, bila kondisinya seperti itu, terjadi ketidaksesuaian antara desil dengan kondisi sosial ekonomi yang sebenarnya, maka Bapak Ibu bisa mengajukan request pembaruan data ya. Ingat, request pembaruan data adalah dilakukan bagi mereka yang memang kondisi sosial ekonominya itu tidak sesuai dengan desil ya. Jadi tidak match sehingga perlu dilakukan request pembaruan data melalui aplikasi cek bansos Kemensos ya. Bisa itu ya. Klik aja request pembaruan data ya sebelum mengajukan usulan bansos. Nanti petugas akan melakukan verifikasi ya lapangan begitu ya. Nanti akan ada pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh petugas. Seperti itu Bapak Ibu ya. Lalu Bapak Ibu juga perlu diperhatikan bila mana desilnya berada di desil 6 sampai 10, cek juga apakah KTP-nya dipinjamkan oleh saudara, tetangga atau siapapun atau Bapak Ibu sendiri dalam rangka mengajukan kredit gitu ya, ada kredit mobil, kredit motor yang mewah begitu kan. Itu juga bisa menyebabkan eh, desilnya juga akan berada di desil yang 6 sampai 10 begitu ya. Atau Bapak Ibu punya kredit bank gitu. Ini juga perlu menjadi perhatian Bapak Ibu semua ya terkait dengan bansos. Bisa berdampak tuh pada bansosnya ya. Maka dari itu hal-hal semacam tadi harus menjadi perhatian kita bersama ya supaya bansosnya tidak bermasalah ya Bapak Ibu. Lalu setelah klik request pembaruan data ya melalui aplikasi cek bansos Kemensos, Bapak Ibu tinggal menunggu saja ya. Nanti akan ada petugas yang melakukan survei, verifikasi ya, mengecek kebenaran data Bapak Ibu ya. Jawab dengan jujur ketika Bapak Ibu ditanya ya atau diajukan beberapa pertanyaan oleh para petugas nanti ya. Kemudian Bapak Ibu ya kalau seumpama Bapak Ibu mengalami kesulitan ya dalam mengakses aplikasi ya. Katakanlah Bapak Ibu misalkan tidak punya HP yang memadai atau Bapak Ibu tidak punya kuota, ya bisa juga temui desa atau kelurahan setempat ya untuk melakukan hal itu begitu ya. Bawa fotokopi KK dan KTP, pastikan KK dan KTP-nya itu harus betul-betul up to date ya. Tidak boleh asal-asalan kakaknya. Status pekerjaan juga harus sesuai dengan kondisi terkini. Barangkali itu ya, mudah-mudahan informasi ini membantu ya dan bermanfaat buat Bapak Ibu semua. Jangan ragu ya, manfaatkan aplikasi cek bansos Kemensos ya. Di situ fitur yang disediakan oleh pemerintah bisa Bapak Ibu manfaatkan ya, melakukan pengusulan bansos secara mandiri gitu ya. Dan aplikasi tersebut ya dalam rangka mengajukan usulan bansos, Bapak Ibu juga bisa mengajukan
saudaranya gitu ya melalui aplikasi tersebut, bisa mendaftarkan melalui aplikasi yang Bapak Ibu miliki begitu ya, dengan akun yang Bapak Ibu daftarkan milik yang akan didaftarkan ya, orang yang akan didaftarkan. Demikian, terima kasih. Jangan lupa follow ya akun ini supaya tidak ketinggalan info penting lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.